kepada kami. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelum mempresentasikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri serta peran kami masing-masing. Saya Martina Wiabi sebagai moderator. Saya Zainuddin Akbar Pasirian selaku akan menjelaskan pengertian bahasa Indonesia yang baik maupun yang benar. Saya Muhammad Gunggung Prasetya untuk sebagai presentator untuk melanjutkan keterangan Zaid. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi pertama, yaitu mempresentasikan materi. Kepada saudara yang bertugas, waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih bahasa Indonesia yang baik itu gimana sih? Ya, jadi bahasa Indonesia yang baik itu sendiri adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks bahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Berbahasa Indonesia yang baik berarti bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteksnya, ragam bahasa dari sisi penggunaannya. Bahasa ada dua, yaitu formal dan ragam non formal. Ada kedua hal yang harus diperhatikan. Pertama, berbahasa sesuai dengan konteksnya, dan kedua, berbahasa selaras dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Hal itu yang menjadi alasan mengapa kurikulum 2013 menggunakan pendekatan berbasis teks dalam pengajaran berbahasa, baik bahasa Indonesia maupun lainnya. Bahasa diperkenalkan kepada siswa dalam konteksnya dan tidak sebagai satuan-satuan kata yang berdiri sendiri. Dengan demikian, siswa dihadapkan dengan konsep-konsep bahasa sejak awal. Misalnya, perbedaan penggunaan kata cuma dan hanya. Adapun bahasa Indonesia yang baik berkaitan dengan nilai sosial masyarakat. Artinya, pada saat menggunakan bahasa, wajib diperhatikan pada siapakah kita berkomunikasi. Berkomunikasi dengan teman tentu akan berbeda dengan berkomunikasi dengan orang tua. Yang kedua, pengertian bahasa Indonesia yang benar. Berbahasa Indonesia yang benar berarti bahwa harus digunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah. Berkaitan dengan bahasa Indonesia lisan dan tulis, penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan kaidah tata bahasa akan membingungkan. Misalnya, kesalahan tata bahasa dalam kalimat karena sering kebanjiran gubernur melarang pembangunan gedung di sana. Apakah gubernur yang sering kebanjiran atau suatu daerah? Kesalahan seperti itu sering terjadi dalam kalimat majemuk kaidah ketatabahasaan dalam kalimat. Ya, berikutnya saya akan menyampaikan mengenai definisi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan bahasa Indonesia yang bisa dikatakan baik dan benar apabila memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Perlu diperhatikan bahwasanya kriteria tersebut harus sebagai berikut. Yang pertama, harus memenuhi kaidah bahasa. Kalau di sini yang harus lebih diperhatikan itu cuma 5 aja. Yang pertama itu kaidah bahasa tata bunyi. Tata bunyi itu gimana? Tata bunyi di sini sering disebut dengan fonologi. Contohnya, pada kata contoh itu kan ada haknya. Lah biasanya orang-orang Jawa itu kalau ngomong cuma contoh lah, itu tidak memenuhi tata bunyi untuk bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang kedua yaitu tata bahasa. Tata bahasa itu harus seperti yang dijelaskan oleh Zaid tadi, harus jelas subjek, predikat, objek dari keterangannya. Contohnya ya, Cimeng pergi ke pasar, Cimeng ini sebagai subjek, pergi ini sebagai predikat, pasar ini sebagai objek. Nah terus keterangannya bisa kita tambahi pasar lawang, seumpamanya gitu.
Terus kemudian kosakata. Untuk memenuhi syarat bahasa Indonesia yang baik dan benar, ini harus menggunakan kosakata yang baku lah. Istilahnya kalau zaman sekarang itu mungkin ada kata ucapan baru kayak bro, apa kabar bro? Itu masih belum memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Terus kemudian yang keempat, ejaan. Karena sekarang sudah menggunakan ejaan yang telah disempurnakan, maka dari itu untuk memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar harus menggunakan kosakata tersebut. Ejaan IYD ya sekarang. Kalau dulu kan paling ya kayak itu yang dijelaskan sama Pak Heri kemarin itu Soekarno ya gitu. Kalau sekarang Soekarno pakai U. Kemudian yang kelima, makna. Maknanya itu harus jelas. Sudah ya, jelas ya. Kemudian memasuki kriteria yang kedua, memiliki bahasa lisan dan bahasa tulis yang baik. Yang kedua yaitu memiliki bahasa lisan dan bahasa tulis yang baik. Untuk ini habis ini ya keterangannya. Terus yang ketiga, sesuai dengan situasi kebahasaan. Umpamanya situasi kebahasaan itu gini, kita bisa membedakan pada seumpama Pak bicara kepada teman, kita menggunakan kamu lagi ngapain. Terus kalau kepada atasan atau kepada yang dihormati, mungkin untuk menyesuaikannya kita bisa menggunakan Anda. Contohnya yang biasa dilakukan oleh PT-PT kepada pelanggannya. Mohon maaf, Anda kurang beruntung. Nah, seperti itu contoh tersebut ya. Mengenai pembahasan bahasa tulis dan bahasa lisan. Apa sih bahasa tulis dan bahasa lisan tersebut? Bahasa tulis adalah bentuk bahasa lisan yang menggunakan aksara sebagai sarananya. Sebenarnya bahasa tulis dan bahasa lisan ini suatu kesatuan yang hampir sama lah. Cuma bedanya kalau bahasa tulis itu ya kayak kita menulis di buku majalah kayak gitu kan menggunakan bahasa tulis. Kemudian bahasa lisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang langsung dilafalkan oleh penutur bahasa kepada pendengar bahasa. Bahasa lisan ini ya seperti saya menyampaikan kepada rekan-rekan semua, ini namanya bahasa lisan. Bahasa tulis dan bahasa lisan tersebut memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Lanjut ya. Yang bahasa tulis. Bahasa tulis memiliki keunggulan tersendiri. Yang pertama yaitu mempunyai bukti ya. Ini tipu. Bukti yang otentik. Bukti yang otentik ini maksudnya gimana? Bahasa tulis ini kan biasanya kan seperti majalah, seperti makalah juga termasuk bahasa tulis. Ini mempunyai sumber yang jelas. Beda dengan bahasa lisan. Di bahasa lisan kekurangannya disebutkan tidak mempunyai bukti yang otentik. Nah, ini sumbernya biasanya tidak jelas. Bisa saja saya ngomong ini kalau bahasa Jawanya mungkin beladus ya, beladus itu. Kemudian keunggulan bahasa tulis yang kedua, yaitu dasar hukumnya kuat. Karena di sini bahasa tulis ini sang penulis atau yang mengungkapkan sebuah bahasa tulis ini sebelumnya sudah dicerna matang-matang. Terus yang ketiga yaitu dapat disajikan lebih matang karena bahasa tulis ini perlu pengkoreksian lebih lanjut sehingga harus ditampilkan secara matang. Kemudian memasuki kepada kekurangan bahasa tulis. Kekurangan bahasa tulis yaitu berlangsung lambat. Maksudnya berlangsung lambat ini gimana? Ya kalau kita mau menerbitkan novel, ini kan masih nggak bisa kayak beda dengan bahasa lisan. Kalau bahasa lisan kan mungkin langsung cerita, ngomong-ngomong langsung bisa diterima oleh sang pendengarnya. Kalau bahasa tulis berbeda, harus menunggu proses novel tersebut jadi. Terus kemudian yang kedua, selalu memakai alat bantu. Ya bisa kita pahami sendiri kalau memakai alat bantu. Contohnya kalau diketik mungkin laptop, kalau ditulis sendiri mungkin butuh pulpen, butuh kertas, butuh buku ya itu. Kemudian yang kekurangan yang ketiga yaitu kesalahan tidak dapat langsung diperbaiki. Maksudnya gimana?
ketika seumpama bahasa tulis dalam berbentuk buku ya, buku ini telah terbit, sudah dibaca oleh konsumennya. Nah, ketika ada suatu kesalahan, pihak penulis buku ini tidak bisa langsung mengganti, istilahnya ya mengganti tipunya tadi nggak bisa secara langsung. Mungkin bisa dicetakan kedua, itu pun harus menunggu beberapa bulan. Kemudian yang keempat yaitu tidak dapat dibantu oleh gerak mimik dan wajah. Yang berbeda dengan bahasa lisan. Kalau bahasa tulis di sini mungkin soalnya kan ya berupa tulisan, jadi nggak bisa diekspresikan oleh mimik dan wajah, dibantu oleh gerak mimik dan wajah. Kemudian memasuki bahasa lisan. Keunggulan bahasa lisan yang pertama, berlangsung dengan cepat. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, berlangsung dengan cepat maksudnya itu langsung diterima oleh sang pendengar. Yang kedua, dapat berlangsung meskipun tanpa alat. Nah, meskipun tanpa alat, ya seperti saya gini langsung ngomong, nah itu bahasa lisan. Itu sebuah keunggulan dari bahasa lisan. Yang ketiga yaitu kesalahan dapat langsung diperbaiki. Contohnya ya mungkin ketika Pipo ngomong ini jadinya iti, nah, itu kan bisa diperbaiki. Oh maaf ini. Terus yang keempat dapat dibantu dengan mimik wajah. Seperti orang-orang bercerita gitu kan, ketika sedih, wah, ketika gimana kan bisa diekspresikan lah intinya ya. Terus memasuki kekurangan bahasa lisan. Yang pertama, tidak mempunyai bukti yang otentik. Secara langsung tidak memiliki bukti yang jelas. Kalau di bahasa tulis mungkin bukti yang otentik bisa ditulis di daftar pustaka, tadi ada sumbernya gitu. Kalau bahasa lisan kan enggak, jadi kita asal ngomong gitu kan. Terus dasar hukumnya lemah, jadi masih belum bisa dipercaya 100%. Ya, sebelumnya apakah ada sebuah pertanyaan dari teman-teman? Ini ada, kami memberi 3 pertanyaan. Ya, waktu dan tempat, yang monggo yang mau bertanya silakan. Ya, ada yang mau bertanya apa terserah tentang mengenai materi yang telah disampaikan. Mungkin ada yang kurang paham, ada yang perlu dijelaskan ulang, boleh silakan. Mau bertanya. Siap rekan mau bertanya? Ya, silakan. Ya, mohon izin rekan-rekan, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Jemri. Saya akan bertanya, mengapa pada saat debat harus menggunakan bahasa baku dan ilmiah? Ya, terima kasih. Ya, mohon izin menjawab dari rekan Rizky tadi. Ya, jadi mengapa ketika kita berdebat harus menggunakan bahasa yang baku? Ya, jawabannya adalah karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi. Jadi semua orang tuh biar tahu, biar bisa memahami apa yang dibahas dalam perdebatan tersebut. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Apakah cukup? Sudah cukup. Siap, cukup. Terima kasih. Mohon izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ferentan Maharani. Izin bertanya, apa saja yang menandai baku tidaknya sebuah bahasa Indonesia? Mohon izin menjawab ya. Pertanyaan dari Intan. Apa saja yang menandai baku tidaknya sebuah bahasa? Yang pertama, menurut saya mungkin ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap atau tidak dapat berubah setiap saat. Jadi bahasa baku di sini memang sudah ditetapkan. Ya, kalau contohnya aktivitas pakai V atau pakai F itu sudah ditentukan sesuai kaidah dan tidak bisa berubah semena-mena diubah gitu. Terus yang kedua, sifat kecendekiannya, perwujudannya dalam kalimat, paragraf dan satuan bahasa lain yang lebih besar, mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis dan masuk akal.
Jadi bahasa baku di sini diterangkan bahwasanya mungkin penggunaan bahasa baku dalam sebuah paragraf atau kalimat ini bisa menjadi paragraf tersebut lebih teratur, nggak berantakan. Kemudian yang ketiga, baku beranggapan adanya keseragaman proses pembakuan sampai taraf tertentu berarti proses penyeragaman kaidah. Mungkin ini saja dari saya. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan lagi? Baik, demikian pemaparan kami pada hari ini. Saya Muhammad Gugu Prasetya. Saya Mudina Barba Jadian. Saya Martina Welby pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.